مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertamanya kita rapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya Allah telah banyak memberikan kita nikmat. Alhamdulillah kita telah sama-sama menunaikan satu kewajiban di petang hari ini, yaitu maghrib. Dan insyaallah kalau panjang umur kita akan terus nanti isya. Dan sebelum itu seperti biasa kita tazkirah ataupun kuliah. Mudah-mudahan majelis kita diistilahkan majelis ilmu. Kalaulah majelis kita majelis ilmu bersama kita para malaikat. Nah, ini kebaikannya tuan-tuan kalau kita ada di majelis ilmu. Tapi kalau kita ada di majelis selain majelis ilmu, belum tahu apa yang kita dapat. Jadi bersyukurlah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Terutamanya kita biasakan tuan-tuan, yaitu pergi masjid. Sebab salah satu nanti ada orang yang dapat naungan di yaumil masyar, di mana kebanyakan manusia di yaumil masyar merasa susah. Tetapi ada golongannya, salah satunya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang lelaki yang senantiasa hatinya bertaut di masjid. Jadi kalau dia tidak pergi masjid, macam ada dia rasa kurang. Itu namanya sudah bertaut di masjid. Kita usaha itu tuan-tuan, ya. Macam mana mengusahakannya? Selalu pergi masjid. Selalu pergi masjid. Ada masanya tidak pergi, kita akan terasa, kenapa ini ya? Oh, tidak pergi masjid. Mudah-mudahan sifat yang begini namanya hati kita sudah bertaut di masjid, yang menyatu dengan masjid. Kalau tidak di masjid, macam kita tidak serasa seronok. Dan mesti kita ingat tuan-tuan, kita terutama lelaki, termasuk sunnah Nabi, yaitu sembahyang wajib di masjid. Ya, itu sunnah Nabi itu. Sembahyang wajib di masjid, bukan di rumah. Itu yang dibuat oleh Nabi. Jadi kita sebagai namanya nak mengikut sunnah Nabi, patutnya kita tengok diri kita. Sembahyang yang 5 itu berapa kali kita tunaikan di masjid? Ya, lagilah istilahnya jauh kalau dia katanya aku datang ke masjid satu kali saya satu waktu, itu pun waktu maghrib. Ya, rugi kita tuan-tuan. Ya, sebab kita sudah meninggalkan sunnah. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan, barisan pengurusan masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat, ustaz dan ustazah. InsyaAllah kita punya tajuk malam ini, kita istilahnya tajuk kita hari itu yaitu zakat. Orang yang berzakat, di samping menunaikan kewajiban, dia mendapat pahala. Dan orang yang tidak berzakat, dia telah meninggalkan kewajiban, dia akan berdosa.
Dan dalam hadis kita sudah tengok, walaupun mungkin di dunia dia belum dapat dia punya balasan jahat, tapi di akhirat dia mesti dapat balasannya nanti di akhirat. Salah satu harta itu nanti akan dipanaskan di api neraka, sudah di api neraka dipanaskan lagi di api neraka, baru dicelarkan kepada dahinya, kepada rusuknya, kepada tulang belakangnya. Maka dicakap lagi dengan dia, inilah harta yang kau simpan di atas dunia, yang kau tidak keluarkan zakat. Ini namanya tuan-tuan disakiti luar dalam, ya. Dan malam ini saya sengaja bawa tajuk ini, pengambilannya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tajuknya amal yang baik dan amal yang jahat, ya. Amal yang baik dan amal yang jahat. Untuk ingatan kita tuan-tuan, dalam sehari-hari ini kita tidak lari dari lima hukum. Pasal kita ini ada hukum 5 saja. Pertama, wajib. Wajib ini kalau dibuat berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Contohnya sembahyang 5 waktu. Yang kedua, haram. Haram ini ialah kalau dibuat berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Ini terbalik dengan wajib, ya. Ditinggal baru berpahala. Seperti umpamanya minum khamar, ya. Kita telah dihidangkan orang minum, kita tidak mau, ketika itu kita berpahala. Tapi kalau dibuatnya juga, hendak apalah sikit kan, menghormati tamu katanya, maka dia sudah berdosa. Yang ketiga namanya sunat. Sunat ini kita tahu tuan-tuan, kalau dibuat berpahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Tiada istilahnya apa-apa sanksi, tidak ada. Kau hendak sembahyang sunat, hendak. Kau sampai hati menunggu orang sembahyang sunat, kau tunggu orang. Ya hendak apalah. Hebat sampai hatinya dia kan. Menunggu imam, menunggu bila istilahnya iqamat, orang sembahyang sunat dulu, tapi dia tidak. Alasan dia apa? Kenapa kau nak sembahyang? Sunat itu. Tidak apalah, ada pilihan, ya, memang boleh. Cuma rugilah kita, ya. Asal saja ada lagi saya dengar orang, kau sudah dihitan, apa hitan? Disunat, dipotong itu katanya kan. Belum, kenapa? Sunat kan katanya. Sampai ke sana dia buat sunat. Kalau maulah, kalau tidak katanya. Ini lagi turuk tuan-tuan, ya. Ini namanya buat hukum sendiri ini. Itu masalahnya sunat. Itu bukan sunat, sunnah, ya. Sunnah. Nabi dikhitan, ya, bukan dikhitan oleh orang setelah lahir, tetapi Nabi lahir sudah terkhitan, ya. Kemudian lawan dia adalah makruh. Yang keempat, makruh. Makruh itu adalah satu perbuatan kalau dibuat tidak mengapa, tidak ada dosa, tidak ada juga pahala kalau dibuat. Tapi kalau ditinggalkan lagi berpahala. Seperti makan makanan, setelah kita makan akan bau mulut kita berubah. Seperti umpamanya makan petai. Petai kan, kata orang petai ini obat pinggang. Jadi dia makan petai. Boleh? Hukumnya boleh. Makruh saja. Kau makan tidak berdosa. Tapi kalau kau tinggalkan lagi kau berpahala. Umpamalah ada hidang. Apa ini petai? Oh inilah petai itu. Kalau dimakan berbau mulut kita. Iya. Aku sengaja, dalam hati kita lah, aku sengaja tidak makanlah. Maknanya ketika itu sambil makan sudah berpahala, ada lagi tambah pahala. Itu makruh, ya. Satu lagi namanya mubah, atau harus. Harus ini dibuat pun tidak berpahala, ditinggal pun tak mengapa. Inilah yang selalu kita buat ini tuan-tuan dalam hidup kita. Tidak ada kita keluar dari 5 ini. Yang sekarang ini yang kita sudah buat
kewajiban sudah kita sembahyang maghrib. Alhamdulillah, satu kewajiban. Sekarang ini yang kita buat sunat. Apa dia sunat? Yaitu duduk di masjid, sunat. Sebab ada niatnya, sengaja aku sunat iktikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Jadi yang kita duduk ini adalah hukumnya sunat. Ya, maka rugilah tuan-tuan, aku dengar juga ceramah konon, tapi dia pergi di luar masjid. Ya, ada itu saya dengar orang di masjid kami mendengar ceramah, ada juga, cuma di masjid sedikit, di luar masjid banyak. Ini pun lain juga itu. Biasanya di masjid yang banyak karena ada ekon, tapi tidak tahu kenapa di luar banyak. Dia telah meninggalkan sunat. Artinya kalau dia di luar, dia tidak dapat pahala duduk ataupun iktikaf. Kemudian tuan-tuan, kalau kita sudah pahala duduk di masjid ini, kita pasang lagi sunat, satu sunat lagi. Seorang hamba dikira macam sembahyang sunat selama dia berada di masjid. Kenapa dia berada di masjid? Untuk menunggu solat berikutnya. Kita sudah solat maghrib, sengaja kita tidak pulang. Kenapa? Untuk menunggu solat isya. Tiada ceramah, tidak apa. Kalau ada ceramah, lagi bagus. Tapi duduk saja kita di masjid menunggu sembahyang isya, lebih kurang 45 menit. Maka 45 menit itu seolah-olah kita dapat istilahnya macam pahala sembahyang sunat. Ini namanya pahala 2 kali dapat, insya-Allah ya. Jadi tuan-tuan hadirin, amal kebaikan ini ialah, kalau kita tengok hadisnya, al-birru husnul khalqi. Amal kebaikan ini ialah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Akhlak ini adalah sifat ataupun gerak-gerak kita yang baik. Apa-apa perbuatan kita yang baik, maka itu menjadi dapat pahala kepada kita. Wal ismu maha kapi nafsik wa karihta ayat toli alaihan nas. Adapun yang jahat ataupun dosa itu ialah segala sesuatu yang terpikir dalam hatimu. Apa saja yang terpikir dalam hati dia buat saja. Aku mau begini, dia buat. Aku begini, dia buat. Ya, dia hati saja, asal terpikir buat. Tapi kau tidak suka kalau hal itu diketahui orang-orang. Itu namanya dosa. Kau buat kan? Ya. Kalau orang tahu kau suka atau tidak? Tidak, aku mau, jangan orang nampak. Dosa itu. Jadi tuan-tuan, secara amnya, yang kita buat ini baik ataupun tidak, sebetulnya ada panduan di hati kita. Ya. Kenapa kau diam-diam tidak beritahu? Oh iya, memang aku mau supaya orang jangan tahu. Maknanya yang kau buat tadi tidak baguslah. Memang tidak bagus. Ya. Tapi kalau yang kita buat itu adalah bagus, andainya orang cakap, kenapa kan dulu kasih? Biarlah bah. Apalah salah kasih tahu. Andainya orang tahu, kita takut ataupun susah hati, tidak. Itu namanya kebaikan yang kita telah buat. Jadi apa jualah kita boleh tafsirkan dengan diri kita, apa jua amalan yang kita buat, seandainya orang tahu yang kita buat, kita tidak ada masalah. Tapi sebaliknya, kalau orang tahu yang kita buat, kita merasa malu, ketahuilah itu adalah dosa. Walaupun mungkin bukan dosa besar, tapi namanya dosa, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa albir, ini istilah Arabnya, segala kebaikan, yaitu berbentuk apa jua yang baik, termasuklah akhlak mulia. Akhlak yang baik, kita berakhlak yang baik, maknanya kita mendapat pahala. Kita tengok tu baiknya tu. Kalau kita berakhlak mulia, insya-Allah orang pun akan suka sama kita. Jadi kalau kita berakhlak mulia, kita dapat dua. Dunia yang dapat, orang suka sama kita. Akhiratnya dapat, Allah berikan kita pahala. Dunianya orang akan cakap, si anu kau kenal? Kenal. Wih,
Macam mana dia? Bagus begitu orang kau ingat. Tapi yang susah itu kalau ditanya orang, si anu kau kenal? Kenal juga. Baguskah? Sikit bagus, banyak jahat katanya. Ini yang susah itu. Sikit, ada lagi sikit, tapi banyaknya jahatnya yang banyak. Jadi inilah tuan-tuan, kalau kita istilahnya jahat, hakikatnya kita sudah buat buruk. Kalau kejahatan kita itu umpamanya yang kita buat persendirian, jahat kita buat sendiri. Andainya orang nampak, kita malukah? Malu. Maka itulah namanya jahat. Umpamanya contohnya orang puasa, dia sebetulnya tak puasa, cuma dia malu kalau orang tahu istilahnya dia tidak puasa. Tetapi dia tidak puasa. Artinya dia makan kalau tidak ada orang. Ini diistilahkan puasa yang yuk, siang-siang tengok periuk. Inilah itu. Ya, kalau tidak ada orang, tengok kiri kanan tidak ada. Pergi. Kalau datang orang, lap muka ataupun lap mulut. Seolah-olah dialah pula yang lebih puasanya. Kenapa dia malu? Sebab yang dia buat itu tidak baik. Ya. Jadi adapun sebaliknya, al-ismu adalah segala bentuk yang buruk, yang dicakap dosa. Pelakunya kalau kita sudah buat, kita akan mendapat dosa, baik ia dosa kecil ataupun dosa besar. Jadi semua itu namanya adalah perbuatan yang buruk ataupun dosa. Jadi kita ini dua saja. Kalau kita tidak perbuatan buruk, perbuatan dosa. Kalau tidak mubah, tiada pahala, tiada dosa. Macam kita di masjid ini, insya Allah kita ada pahala ini. Duduk kita ada pahala, ya. Walaupun mungkin dalam duduk ini kita tertidur, tidak apa, tidur lain, tapi pahala duduk masih ada. Itu kebaikan dia, ya. Dua kata ini dalam satu susunan kalimat, padahal dia punya maksud berlainan. Ini istilahnya supaya kita dapat memisahkan mana yang baik, mana yang jahat. Supaya mudah-mudahan dengan kita tahunya mana yang baik, maka kita teruslah buat yang kebaikan. Dan sebaliknya kita tahu mana yang jahat, supaya kita jauhkan kejahatan. Jangan kita cakap, kata si anu begini. Jangan. Tanya hatimu, kau malu tidak? Malu. Itu secara amnya adalah perbuatan yang tidak baik. Ya. Ada lagi hadis yang puncanya daripada Wabisah. Wabisah ini tuan-tuan, dalam ceritanya dia nak berjumpa dengan Nabi, nak bertanyakan kepada Nabi apa itu yang baik. Begitu dia datang tuan-tuan nak menjumpa Nabi, Nabi terus panggil, sini kau Wabisah. Sudah Wabisah duduk, Nabi cakap sama dia, apakah kamu datang ke sini untuk menanyakan kebaikan? Itulah yang memang dalam hati dia. Saya mau jumpa Nabi untuk menanyakan apa itu kebaikan. Saya mau tahu langsung dari Nabi. Tahu-tahu rupanya ini namanya mukjizat Nabi, ya. Belum lagi dia cakap, Nabi sudah tahu. Ini namanya kelebihan yang ada pada Rasul, ya. Maka apa dibilang Wabisah? Betul wahai Rasulullah. Ya, itulah yang mau saya tanya. Tengok Nabi. Karena itu dijawab oleh Nabi. Istabti qalbakal birru ma'at ma'anta ilaihin nafsu. Mintalah pertimbangan kepada hatimu. Nabi cakap sama Wabisah, kau minta pertimbangan kepada hatimu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang jiwa dan hati merasa tenang apabila dibuat. Itulah kebaikan. Hati dan jiwa kita tenang setelah dibuat. Setelah kita bersedekah, tenang enggak? Tenang. Kita masukkan di tabung masjid, tenang enggak hati kita? Tenang. Itulah kebaikan. Tapi umpamanya ngam-ngam
Di dekat tabung masjid pula ada nampak di situ duit, jatuh duit orang 100 pula itu yang kita masukkan tadi 1 ringgit. Dalam hati kita, baru aku masukkan 1 ringgit, ada pula 100 situ. Diambil, dia put pocket. Tenang hatinya enggak? Tentu tidak kan? Sikit banyak dia begini tuh. Ada orang kah? Oh, enggak ada kesempatan katanya. Enggak tenang, itu dosa. Kecuali ada lagi kecilnya supaya jangan berdosa. Niat kita, aku ambil ini adalah untuk keselamatan. Jadi tandanya keselamatan, kita beritahu sama pentadbiran masjid, aku dapat duit. Pentadbiran masjid lah akan membuat pengumuman. Bukan untuk kita. Ini kadang dia cakap, oi, malam ini rezeki. Kenapa? Sekali aku masukkan duit di tabung masjid 1 ringgit, tahu-tahu aku dapat pula di lantai 100 ringgit. Rezeki katanya. Ini bukan rezeki. Ya, ini satu amalan yang tidak baik. Sebab kita terus masukkan ataupun kita dengan kita. Padahal sebetulnya boleh kita istilahnya baiki dia, namanya lukotoh, barang yang tercicir. Ya, sampai 8 Jumat berturut-turut, barulah istilahnya boleh kita pakai benda itu. Tapi seandainya datang orang menuntut, kita kembalikan balik. Seperti umpamanya hilang jam, hilang handphone, ya, dan sebagainya. Itulah yang baik. Artinya kebaikan itu kalau kita buat, jiwa hati kita tenang. Jadi kita tengok sajalah. Kita umpamanya sibuk, dalam kesibukan tu tidak sembahyang. Macam mana perasaan kita andainya kita tidak sembahyang itu karena sibuk? Kalau orang tahu, kita malu atau tidak? Andainya umpamanya lah, kalau ayah saya tahu, mama saya marah pada dia ini. Tapi tidak apalah, bukan dia orang tahu katanya. Kenapa begitu? Sebab kau sedang membuat dosa. Begitulah tuan-tuan hebatnya dosa itu. Dia tidak mau. Tetapi kadang-kadang karena kita diatasi oleh syaitan daripada anggota iblis ini, maka kadang-kadang kita buat alasan. Memanglah sibuk. Dalam kesibukan tu memang tak boleh sempat lah. Apa boleh buat? Tuhan tahu juga itu katanya. Dia buat sendiri bah. Dia punya alasan. Ya. Manakala kita teruskan, wal ismu maha kafi nafsik wa taraddada fis sadri wa in abtakan nas wa abtuk. Manakala dosa itu, kata Nabi kepada Wahibah, adalah segala sesuatu yang terpikir pada nafsumu, bukan dari hati, nafsu. Dan hatimu ragu-ragu. Ragu-ragu hatimu. Mau buat enggak? Mau buat enggak? Itu secara istilahnya amnya, itu yang kita nak buat tu biasanya dosa. Macam tadilah, mau ambilin enggak? Mau ambilin enggak? Ada orang? Enggak ada. Ambillah katanya. Dalam hati dia, kalau aku tidak ambil, nanti orang ambil. Jadi daripada orang ambil, bagus aku kebas katanya. Itu yang jadi masalah kadang-kadang. Cantik begini handphone. Di mana kau dapat? Di mana lagi? Waktu mengambil wudu katanya kan. Mana boleh itu katanya. Tinggalkan sana wah. Kalau ditinggal lagi orang ambil, daripada orang ambil baru kau ambil katanya. Inilah tuan-tuan dosa. Ya. Saya minta maafnya lah. Kalau handphone hilang ataupun tertinggal, jarang kita dengar dapat balik. Ya. Asal dia dapat, dia ingat dia punya rezeki bah. Itu yang jadi masalah itu. Patutnya dia hubungi baliklah yang punya handphone tu, ya, maka dia akan dapat pahala. Agaknya dunia pun dah dapat. Kalau datang sudah yang punya handphone, insya-Allah sedekah pun dia kasih bos kita itu hadiahnya. Aku kasih kau hadiah Tuhan sebab kau balikkan handphone tu. Bukan senang nak membalikkan. Ya, tapi apa yang jadi? Datang bisikan tu, tidak apa-apa itu, bukan juga tahu dia itu katanya, ya. Inilah tuan-tuan, ragu-ragu untuk melakukannya meskipun orang ramai memberi cadangan kepadamu supaya kau lakukan. Walaupun orang cakap kau buatlah tidak ada masalah, jangan, sebab hati kita suruh ragu. Inilah tuan-tuan secara amnya beza pahala dengan dosa.
Jadi kalau kita istilahnya kehidupan dunia ini, kita tengok saja. Kalau umpamanya di tempat kerja kita pun kita buat ini. Kalau bos tahu, marah ke dia? Marah. Maka maknanya kita tidak, perbuatan kita yang tidak baik. Kalau saya buat ini, atau kita buatlah, saya rehat. Datang bos kita limpas. Kita terus saja rehat. Kenapa kita tidak pura-pura kerja? Sebab kerja saya sudah siap. Jadi andainya lah datang bos tu, rehat nampak? Iya bos. Kenapa rehat? Belum tahu waktu rehat. Ya kerja sudah siap bos. Agak-agak bos tu marah enggak? Dia tidak marah. Siap kerja kita sudah siap. Yang aturannya belum siap tapi sudah siap. Ya karena sudah siap kita rehatlah. Walaupun belum time-nya rehat. Saya ingat dia tidak marah. Yang dia marah, kerja belum siap tapi kita rehat, itu barulah. Kenapa rehat? Penat Pak Bos. Kau datang sini kerja mau rehat-rehat katanya. Panjang lagi sudah itu. Lama-lama kau yang jadi bos atau aku? Bagus, tidak payah datang besok katanya. Senang saja. Ini tuan-tuan. Jadi kalau kita buat yang baik walaupun nampak orang, tapi kita akan selamat. Tapi kalau kita buat yang jahat walaupun kita ada alasan, orang pun tidak akan terima, ya. Jadi berbuat baik ini, kita ambil berbuat baik tuan-tuan, tajuknya ini, berbuat baik ini dibagi kepada dua, yaitu berbuat baik secara am, yaitu seluruh makhluk. Seluruh makhluk apapun yang kita buat kepada makhluk di atas dunia ini adalah kebaikan, dan tiap-tiap kebaikan satu pahala. Itu tuan-tuan untuk ingatan kita, ya. Dengan siapa saja makhluk. Makhluk ini selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, baik istilahnya manusia ataupun hewan, mana-mana saja itu adalah makhluk. Oleh karena itu, maka diistilahkan berbuat jahat seandainya kita berjumpa dengan makhluk. Buatlah hewan kucing yang selalu kita jumpa. Kucing sedang tidur-tidur ataupun rehat, terus kita limpas, kita sepak, pek katanya. Baru kau tahu katanya lagi. Dia cakap lagi dengan kucing tu bang, seolah kucing tu tahu apa cakap dia. Nampak cara dia itu macam biasa, tapi itu sebetulnya telah berbuat satu dosa. Kenapa? Sebab dia tidak berbuat baik kepada hewan. Patutnya walaupun dia tidak berbuat baik, tapi jangan ganggu. Coba kita bayangkan bahwa kita sedang tidur, disepak orang, apa perasaan kita itu? Jangan ingat kucing, tarik dengan diri kita. Sedang tidur-tidur kita, datang orang sepaknya macam bola buat kita. Sekali bangun, kenapa kau? Baru kau tahu katanya. Rupanya pernah kita buat kucing begitu. Ya, tidak heran juga itu. Itu makanya ada orang pernah cerita yang pergi Mekah, ya. Waktu katanya orang ramai ada memukul dia punya kepala. Sekali dia tengok katanya, tidak ada orang memukul kepala. Dalam hati dia, siapa yang orang ramai ini memukul kepalaku? Tidak ada pun orang kenal dengan aku. Baru saya teringat, rupanya pernah satu masa bahwa dia pukul kepala orang. Oh, inilah balasannya, sudah di Mekah pula dibalas Allah dalam hati dia. Itu tanggapan yang baik, ya. Jadi inilah tuan-tuan untuk ingatan kita, semua makhluk kita berbuat baik. Di samping semua makhluk ini, ada lagi dalam Al-Quran, dia mesti berbuat baik, lagi baik. Bukan sembarang baik. Kepada siapa? Birru walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kepada ibu bapa ini tuan-tuan tidak boleh ditawar. Kalau menolong orang boleh lagi cap, minta maaf lah, aku tidak boleh tolong kau. Tapi kalau bapa tidak boleh itu, mesti ditolong. Ya, kalau jiran tetangga tidak boleh kita tolong, masih boleh ditangguh. Tapi kalau dengan ibu bapa tak boleh. Kalau umpamanya kita abaikan ibu bapa, maknanya kita kalau sudah terbalik baik, dosalah, dosa. Ya, umpamanya orang dia spend makan minum kawan-kawan, tapi
bapak dia mungkin tidak makan. Maknanya dia berdosa. Dan dia tahu. Beliau ini ada makan kata. Pandai-pandai dia lah itu. Begitu dia buat. Macam selamba saja. Tapi kalau dengan orang, cukup spend dia itu. Supaya kononnya dia ini orang yang hebat. Ini yang kita takut tuan-tuan. Orang lain dikasih makan, tapi keluarga sendiri diabaikan. Sama dengan orang yang kaki kedai ini, ya, kaki kedai kopi. Kalau hendak pergi kedai, macam rasa dia macam ada sesuatu yang tidak ngam dalam hidup, mesti pergi di kedai, ya. Itu tidak apalah, memang kalau dia sudah biasa. Tapi yang jadi masalah, kalau di kedai dia makan minum bagus-bagus, sedangkan anaknya belum tahu makan minum, ini susah ini kita cakap ini, ya. Perlu tuan kita ambil kira itu. Sebab biasanya kalau di kedai itu makanannya best-best bahkan. Sebab diminta apa mau? Kopi, kopi kau katanya lagi boleh bercakap apa kita suka. Pasal dibeli kan. Tapi rupanya anaknya tidak tahu. Pergi sekolah sudah sarapan ke itu. Ini perlu kita ambil kira itu yang begitu, ya. Nampak macam selembat, tapi itu kewajiban kita. Sedangkan pergi ke kedai kopi itu ataupun minum-minum dengan kawan-kawan itu belum tentu sunat. Belum tentu sunat. Berjumpa dengan kawan memang sunat. Tapi kita takut kalau sudah lama bercakap, menghabiskan secangkir kopi 1 jam. Macam mana boleh 1 jam habis cangkir kopi? Ya. Kalau diminum 2-3 menit saja, apa sudah katanya. Di kedai 1 jam. Kenapa 1 jam? Pasal sudah minum bercerita. Kita tuan-tuan ingat itu. Kalau sudah cerita biasanya 3-2 menit, cerita yang bagus habis sudah itu. Kalau sudah itu akan pergi mengumpat. Jadi jangan kita cakap perempuan saja mengumpat, lelaki pun banyak mengumpat tu. Apalagi yang di kedai-kedai kopi itu. Negara dia ulas di kedai kopi. Negara, bayangkan tu. Padahal apa yang dia cakap tidak dibuat orang itu. Ini bukan di Dewan Rakyat, di kedai kopi kau itu. Yang kau salahkan orang apa hal? Bukankah itu mengumpat? Dalam hadis kalau kita mengumpat, pahala kita kurang. Kita mesti ingat itu tuan-tuan. Jangan seronok-seronok. Kita bebas katanya, bebas tapi ada batas-batas dia. Apa itu mengumpat? Seandainya yang kita cakap ini dia tidak suka, itu adalah mengumpat. Tapi dia betul katanya, walaupun betul. Kalau kita nak betulkan dia, kita jumpa dengan dia. Baru gentleman. Aku dengar kau mencuri katanya. Siapa cakap? Tidak payah orang cakap. Aku tanya saya, kau betul kau mencuri atau tidak? Itu barulah. Ini sudahlah orang mencuri dan belum tahu lagi mencuri, maka kita pun ikutlah membuat nama dia tidak baik, ya. Jadi mengumpat tuan-tuan, kita berusaha jangan kita buat itu. Sebab itu tidak ada untungnya, ruginya ada, ya. Berbuat baik dengan ibu bapa ini, dalam sebuah hadis, hadisnya puncanya Al-Bas bin Hakim daripada datuknya, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hadis, ya. Wahai Rasulullah, kepada siapakah saya hendak berbuat baik? Sebab tajuk kita berbuat baik. Maka dijawab oleh Nabi, kepada ibumu. Kemudian dia tanya lagi, kemudian kepada siapa lagi? Bertanya lagi Datuk Al-Bas tu kepada hakim. Rasulullah menjawab, kepada ayahmu. Ada dalam hadis 3 kali kan, ini hadis lain. Sudah ibu, ayah. Oleh karena itu, andainya kita terasa bahwa anak melebihkan ibu, artinya melebihkan istri kita, umpamanya kalau kita tengok anak-anak menolong ibu, dia duluan dulu ibu, baru kita bapak. Jangan mengaus, ya. Jangan cakap apa kamu ini, mama kamu saja, jangan. Memang itulah mulanya. Andainya ada pilihan umpamanya bapak atau ibu, memang pilih ibu. Maka kita seorang bapak jangan istilahnya marah. Sebab memang itulah ajaran Islam. Kepada ibu dulu. Kemudian kepada siapa lagi? Katanya dia tanya lagi kali ketiga, yaitu kepada keluarga.
yang terdekat. Keluarga yang terdekat. Jadi untuk ingatan kita ini, kalau kita nak bersedekah, tengok dulu keluarga yang terdekat. Sangat tidak baiklah kalau umpamanya kita mengulur sedekah kepada orang-orang lain. Sekali kita tengok keluarga dia, ya Allah, dahsyat. Ini tuan-tuan, kita takut betul itu kebaikan, tapi kebaikan itu tidak begitu baik. Sebab kita tinggalkan patutnya keluarga terdekat dulu. Siapakah keluarga terdekat? Yaitu saudara mara kita. Itu perlu tuan-tuan kita tengok balik. Saudara mara kita itu adalah keluarga terdekat. Yang ada hubungan darah, itu istilahnya itulah namanya silaturrahim. Menghubungkan silaturrahim yang lama tidak terjalin. Anak beranak ataupun adik beradik, ya. Kemudian setelah keluarga terdekat baru seterusnya. Jadi kalau istilahnya namanya baik itu tuan-tuan, bersedekah baik, tapi lagi baik ikut urutan. Pertama kepada ibu, kedua kepada bapa, ketiga kepada keluarga yang terdekat, ya. Jadi keluarga terdekat ini tuan-tuan, saya teringat kadang-kadang ada kita jumpa orang memang adik beradik tapi tidak berteguran. Biasanya kita tahu kalau sudah begini apa? Ini kebiasaannya karena harta pusaka. Ini banyak terjadi begitu itu, karena harta pusaka tidak bertegur. Kenapa dia bertegur? Habis diambil harta itu, suka-suka hati katanya. Inilah ini harta pusaka, ya. Harta pusaka ini tuan-tuan kalau dapat, namanya kita bersaudara, tidak payahlah pergi mahkamah berbagi. Kalau dapatlah, ini namanya adik beradik yang cantik. Tidak payah pergi mahkamah, tidak payah pergi giants. Kita kumpullah adik beradik, bermusyawaratlah kita di situ. Macam peninggalan beliau kita ini. Ini yang kita nak bagi. Macam mana cara membaginya? Menurut waris memang lelaki 2 kali dapat 2 bahagian berbanding di bagian perempuan. Tapi kalau kita umpamanya bermusyawarat untuk kebaikan, apalah salahnya kita tolong orang yang, sebab adik beradik tuan-tuan, dia punya nasib tidak sama. Kita mesti ingat itu. Jangan kita terus tegakkan, ikut hukum sajalah katanya. Iya, tapi kau kaya ada adikmu yang miskin, tidak kau kasihan kayak itu, ya. Begitu tuan-tuan maksudnya. Supaya artinya kita tolak ansur lah. Jadi tidak semestinya patutnya dapat 2. Kalau kita kaya, tidak payahlah kita dapat 2. Kalau perlu kasih semua. Itu namanya berbuat baik. Itu baru kebaikan sepanjang hayat. Sampai mati pun kita tuan-tuan, harta yang kita sedekahkan dengan anak kita, dengan adik kita, disambung lagi anaknya, disambung lagi cucunya, cicitnya, kita masih dapat nanti di alam barzakh. Ini perlu tuan-tuan kita ambil kira, ya. Sebab tidak kita nafikan adik beradik pasal inilah pertamanya itu. Mereka tidak akan berteguran lagi. Pasal harta. Padahal kedua-duanya, siapa yang menang, siapa yang kalah, tidak juga jadi kaya. Dan untuk ingatan kita tuan-tuan, kita tengoklah. Kalau ada orang yang bolot, istilahnya harta pusaka, karena dia konon abang, yang lain itu perempuan, apa kamu tahu katanya kan? Maka dia bolot dari itu harta, banyak sama dia. Biasanya kita tengoklah, kehidupan dia akan jatuh miskin. Sebab Allah itu adil. Kita tengoklah. Berkat harta itu tidak akan ada. Akhirnya dia akan jual harta. Dan lain-lain semuanya. Dia miskin daripada orang yang ditipunya dulu. Ini tuan-tuan baru di dunia. Di akhirat sudah menunggu dosa. Di dunia kau lepaslah kalau boleh cakap. Tapi di akhirat tidak, kita akan lepas. Ini tuan-tuan supaya kita usahakan kita buat yang bir, arti yang berpahala saja. Kita tinggalkan yang dosa. Mudah-mudahan kita kehidupan ini akan kita merasa seronok, ya. Masalah kebaikan ini Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-tolonganlah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Takwa di sini dia buat yaitu menjauhi larangan-larangan.
Jadi kalau kita orang yang bertakwa tuan-tuan, larangan dalam agama kita tidak akan buat. Itu tandanya bertakwa, ya. Tapi kalau sudah sebaliknya kita tidak menjadi orang bertakwa, maknanya iman kita sudah dicabut. Iman ini tuan-tuan kita jaga ini. Iman ini tidak tetap berbanding dengan Islam. Islam tetap. Apalagi kalau kita tengok enactment negeri Sabah. Siapa orang Islam murtad tidak dikira murtad, dia tetap Islam. Itu enactment. Tetap Islam, walaupun dia cakap murtad dia tetap Islam, walaupun jahat. Tetapi iman belum tentu ada pada orang Islam. Itu makanya puasa itu pun Allah memberi istilahnya saon, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan kepada kamu puasa. Jadi yang dapat melaksanakan puasa itu orang beriman, orang Islam belum tahu. Itu makanya masih kita dapat orang Islam tidak puasa. Walaupun ditangkap tiap tahun oleh Jahin, tidak juga jerah-jerah. Denda 500 lah katanya. Tahun depan buat lagi. Karena apa? Dia belum tingkatan iman. Jadi tuan-tuan kita berusaha itu, jangan setakat Islam. Setakat Islam tidak ada yang buat itu. Ya. Itu makanya saya pernah mendengar penceramah dari Indonesia. Dia kata nanti di yaumil mahsyar semua orang mau masuk surga. Maka dia pun istilahnya tengoklah nama dia, sebab nama dia cantik. Umpamanya namanya Hasan. Apa itu maksud Hasan? Hasan adalah baik. Sama dengan selamat Pak itu kan. Siapa nama kita? Selamat, alhamdulillah. Eksiden pun kau selamat. Habis namanya selamat bahkan. Mudah-mudahan jadi doa bahkan. Mudah-mudahan walaupun eksiden saya selamat, pasal nama selamat. Tapi apa yang dibilang penceramah itu? Karena namanya cantik, orang Islam kan akhirnya masuk surga juga. Cuma sementara singgah dulu di neraka. Kasih clear dulu dosa-dosa itu. Dihapus dulu dosa oleh neraka. Sudah nanti tinggal pahala, baru masuk surga. Jadi orang ini katanya, macam mana saya ini tidak boleh masuk surga kah? Maka dijawab, sebab namamu bagus, namamu dulu masuk surga, adapun orangnya masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi perlu kita ambil kira itu. Jadi kita di atas dunia bukan mengikut keseronokan hati, tapi kita ikutlah undang-undang daripada agama kita, yaitu kita jauhkan yang dilarang. InsyaAllah kita menjadi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.